Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu janjikan, Ibu akan membahas tentang soal-soal analisis novel pilihan ganda yang tipikal soal-soal seperti ini akan keluar di part nanti. Selain itu juga keluar di UTBK atau soal-soal yang lain, jadi analisis. Kita mulai ya. Ini LKS, silahkan dibuka LKS-nya di bab novel. Baca soalnya dulu. Amanat pada petikan novel tersebut adalah: cermati petikan novel tersebut. Ibu, haruskah kita menyesal diri? Apa itu ada gunanya? Percakapan tak selesai, sebab pertanyaan nasib sama dengan memperburuk rupa ibu. Rupa yang sudah lama tidak terpupur dan bergincu. Rupa yang mabuk oleh asap dupa saat bulan purnama. Rupa yang tidak mengenali buku-buku teologi. Rupa yang menyimpan luka. Rupa dari sebuah tubuh yang telah melahirkan dan menyusui. Oke, nyari amanat. Penyesalan terhadap sesuatu adalah suatu hal yang tidak berguna. Ini bisa jadi. Yang B, menyesali sesuatu adalah hal-hal yang sering orang lakukan. Ini hanya kayak memberi kesan ya, bukan pesan. Jadi bedakan kesan sama pesan. Pesan itu amanat. Yang C, seorang anak lebih sering merasa menyesal dibandingkan orang tua. Ini pesan doang. Yang D, penyesalan adalah sebuah hal yang hanya akan memperbaiki keadaan dan tidak memperbaiki keadaan penyesalan itu. Jadi ini bukan. Yang E, menyesal adalah jalan untuk seorang dapat bangkit kembali. Oh, tidak ada cara bangkit di sini ya, tidak ngomongin tentang pembangkitan gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah apa? Jawabannya A. Jadi itu kan penyesalan terhadap, bisa membedakan ya teman-teman, bedanya antara kesan sama pesan. Jadi kalau pesan itu ada pesannya, pesan moralnya. Kalau kesan kayak kamu memberikan kesan terhadap seseorang. Ya, jadi kalau ini yang benar adalah poin A. Oke, jadi bisa dipahami semuanya? Kalau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini bisa kalian lihat di LKS ya, di bab novel. Nanti kalian bisa lihat soal-soal ini. Nomor 6. Perhatikan kutipan novel berikut. Mereka melihat Wak Katok merupakan salah seorang yang dituakan di kampung. Dianggap seorang pemimpin dan disegani orang banyak. Mereka tak pernah meragukan kebenaran kata-katanya. Ini adalah kutipan dari novel Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah: perkataan tokoh yang dituakan harus selalu diikuti oleh setiap orang. Ini tidak membicarakan itu ya. Jadi poin A salah. B, tokoh yang dituakan sudah sepantasnya melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Ini juga tidak ada di kutipan tersebut. Yang C, anak muda harus selalu meniru tokoh-tokoh yang dituakan. Ini tidak ngomongin anak muda ya. Seorang yang dituakan, seorang memimpin disegani. Nah, tidak ada anak muda di sini. Yang poin D, apapun sikap seorang tokoh yang dituakan harus dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah ini benar? Poin E dulu. Menjadi tokoh yang dituakan harus mampu memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Hampir-hampir mirip ya. Apapun sikap seorang tokoh yang dituakan harus dihormati oleh orang-orang di sekitar. Di sini tidak ngomongin orang-orang sekitar harus menghormati, tapi dengan tokoh Wak Katok yang merupakan seorang yang dituakan dan dianggap baik, akhirnya dia disegani. Jadi jawabannya adalah E. Oke, benar. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada kutipan yang sangat panjang dari sebuah novel, dan ini soalnya. Kita fokus ke soalnya saja kalau kutipannya panjang.
Jadi kalian tidak perlu membaca sebenarnya. Pengen menyingkat kata, tinggal baca soalnya terlebih dahulu. Bukti nilai agama yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Oki pergi ke rumah Nita gara-gara tidak setuju dengan rencana papanya. Ini jelas tidak ngomongin agama ya. Yang B. Oki masih memahami bahwa marah kepada orang tua hukumnya dosa. Nah, ini ada agama-agamanya dosa-dosa itu. Ini kemungkinan benar B. Yang C. Nita menerima Oki yang pergi dari rumah gara-gara tidak setuju dengan papanya. Ini tidak juga, ini kayak lebih ke sosial sih hubungan. Yang D. Cewek berperan cowok itu baik-baik saja kalau memang itu kehendak orang tua. Ini juga tidak. E. Oki tidak mau berperan menjadi cowok karena dia adalah seorang cewek. Nah, ini hampir-hampir menyerempet agama, tapi kalau agama kita ngomongin tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau yang poin E ini lebih ke Oki tidak mau berperan menjadi cowok karena dia adalah seorang cewek. Tidak ngomongin tentang itu tidak diperbolehkan oleh agama, tidak. Jadi ini lebih ke dia tidak mau jadi cowok karena dia cewek. Berarti dia tuh menganggap mungkin dia akan dijelek-jelekan atau bagaimana. Berarti ini lebih ke sosialnya. Jadi nilai moralnya bukan nilai agama. Jadi jawabannya yang B. Tidak perlu baca kutipan ya. Bisa dilihat aja. Ini kalau soal di UTBK juga seperti itu. Kalian bisa lihat opsinya terlebih dahulu baru baca soalnya gitu. Bisa dijelaskan atau mau nyoba baca kutipannya? Silakan aja baca kutipannya terlebih dahulu. Apa mau dibacakan? Nanti aja lah. Baca cepet aja ya. Bayangkan tak aku disuruh berakting jadi cowok. Oki menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur Nita dengan gusar. Nita tersenyum geli, seperti main film saja. Tapi apa susahnya bagi kamu? Selama ini kan tingkah kamu sudah seperti cowok, teriak Nita. Tapi bagaimanapun aku kan tetap cewek. Kayaknya kamu pertimbangkan dahulu usul papa kamu itu. Jangan terburu-buru menolak sampai dibela-bela pergi dari rumah segala. Nita tertawa. Lucu juga Oki ini, marah sama papanya kok pergi ke sini. Kenapa nggak jauh aja sekitar biar tidak gampang ditemukan? Oki paham betul dosa hukumnya kalau marah orang tua. Tapi usul papa kali ini memang sungguh keterlaluan, menyinggung hatinya sebagai anak tunggal yang berjenis kelamin cewek. Bayangkan, kecepatan. Ini juga soalnya masih sama. Bayangkan masa disuruh berperan jadi cowok untuk seorang kakek yang tak pernah dikenalnya gitu. Jadi opsi nomor 8, watak Oki dalam kutipan novel tersebut adalah keras kepala. Ya, benar, dia keras kepala karena tidak mau mendengarkan. Dan teguh pendirian. Apakah benar? Sombong. Yang B, opsi B, sombong tetapi sangat penurut. Tidak penurut ya, jelas tidak penurut. C, pemarah dan pembangkang. Ini hampir lah. Dia pemarah dan pembangkang. D, pembangkang tetapi lembut. Enggak. Manja dan keras kepala. Ini sedikit mengecoh soalnya. Tapi kalau kalian lihat kenapa sih tokoh Oki ini keras kepala? Karena dia itu tidak mau jadi seorang cowok gitu. Karena dia cewek. Jadi dia bukan pembangkang. Tapi dia teguh pendirian. Tuh, jadi jawabannya yang benar adalah poin A. Hati-hati ya kalau soal seperti ini. Ini bukan pembangkang karena dia itu punya pendapat gitu. Karena tidak boleh jadi ya kayak mau jadi banci itu kan nggak boleh. Ini mau jadi tomboy nggak boleh. Soal selanjutnya nomor 10. Cermati kutipan novel di bawah ini. Nilai yang menonjol dalam kutipan novel tersebut adalah cari nilai. Pada akhirnya cerita apapun yang aku pilih, toh mereka tetap tercengang atau terpukau. Apalagi jika mereka berkenalan dengan kedua orang tuaku atau dengan orang tua Cikme.
Belum lagi jika mereka tahu aku tinggal di apartemen HDB atau housing, apa tuh bacanya? Development Board. Alias rumah susun yang dibangun pemerintah Singapura. Siapa sangka aku rela tinggal seperti ini, apalagi bagi mereka yang tahu siapa kedua orang tuaku. Nilai yang menonjol ya. Pendidikan jelas tidak. Budaya? Apakah ngomongin budaya? Tidak ya. Agama? Tidak juga. Sosial. Nah, apa moral? Bukan moral, tapi lebih ke sosial. Hubungan antara masyarakat, di dalam masyarakat tokoh ini dengan masyarakatnya. Jadi ini jawabannya adalah D. Bisa membedakan ya antara nilai-nilai moral. Kalau moral berarti ada pada dirinya, nilai moral, karakter gitu. Kalau sosial berarti hubungan antara tokohnya dengan masyarakat. Kalau agama, kayak tadi, agama itu berarti tokoh dengan Tuhan. Kalau budaya berarti kebiasaan yang ada di masyarakat. Budaya-budaya kayak mitos, terus tidak boleh gini-gini gitu. Itu terus budaya misalnya salim dan sebagainya gitu. Itu budaya. Kalau pendidikan jelas tentang ya bisa sekolah, tentang pendidikan. Nah, jawabannya adalah D. Sudah benar. Apakah kalian bisa menjawab seperti ini nanti? Insya Allah. Nomor 12. Bacalah kutipan novel berikut dengan seksama. Pekerjaan ini bukan pilihanku sendiri. Ketika lulus SD, orang tuaku menasehati agar aku senantiasa soalnya dulu, konflik yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah konflik. Pekerjaan ini bukan pilihanku sendiri. Ketika lulus SD, orang tuaku menasehati agar aku nantinya masuk ke sekolahan guru. Katanya sangat cocok bagi wanita. Untuk membujukku, ibuku menambahkan bahwa libur guru sama dengan panjangnya libur anak sekolah, yang melebihi orang yang bekerja di kantor. Kata-kata itu diucapkan orang tuaku karena mereka mengetahui pekerjaan apa yang sebenarnya kuinginkan. Aku bercita-cita menjadi sekretaris. Jadi konfliknya antara apa nih? Yang opsi A, batin dalam diri tokoh aku. B, antara anak dan orang tua. C, antara tokoh aku dengan gurunya. Ini jelas enggak ya, karena enggak ada guru di sini. Ngomongin guru. D, antara aku dengan sekretaris sama lagi. Antara orang tua dengan pekerjaannya, enggak. Jadi antara A sama B. Kalau kalian jangan sampai terkecoh, ini memang ngomongin tentang antara anak dan orang tua ya. Tentang ibunya, orang tuanya yang menyuruh dia menjadi guru. Tapi kalau kalian amati, tidak ada tokoh orang tua di situ. Di situ hanya tokoh aku yang sedang bercerita. Jadi tidak ada ibu yang sedang bicara kan di situ. Hanya tokoh aku yang mengingat bahwa dia itu jadi guru sekarang tuh gara-gara orang tuanya gitu. Jadi ini terjadi di batin diri tokoh aku. Jadi opsi yang benar adalah A. Bisa ya membedakan? Karena di sini tuh tokoh orang tuanya itu tidak keluar. Kalau misalnya di sini ada dialog orang tuanya bicara gitu kan. Ini kan kata-kata itu diucapkan orang tuaku karena mereka mengetahui pekerjaan apa yang sebenarnya aku inginkan. Nah, kata-kata itu kan diceritakan oleh tokoh aku sendiri, bukan oleh orang tuanya langsung gitu. Jadi ini jawabannya adalah opsi A. Oke. Hore, kita benar. Lanjut ke soal nomor 13. Cermati kutipan novel di bawah ini. Saat itu aku dihadapkan pada satu dilema. Apa aku akan mendekatinya dan terus terang mengatakan kepadanya siapa aku ini sebenarnya, atau tetap begini saja seterusnya. Semenjak aku menjadi mandor kebun, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan Mas Sudibyo. Watak tokoh aku yang terlihat dalam penggalan novel tersebut adalah egois. Oh, jelas tidak ya. Penyabar. Apakah penyabar? Beda. Ceroboh.
tidak ceroboh. Pemarah tidak. Jelas jawabannya adalah E. Ini gampang ya soalnya sangat gampang kalau yang nomor 13 ini. Nanti soal-soalnya tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada kutipan novel, terus kalian mencari entah itu karakter, amanat, pesan moral, atau alurnya. Jadi konfliknya atau mengkritik dari naskah tersebut. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mengkritik kan, apa yang bisa dikritik dari sebuah novel. Nah, itu yang akan dilakukan atau dikeluarkan oleh Bu Zahra di soal-soal PTS 4 nanti. Oke, seperti itu aja dulu. Nanti untuk soal drama Ibu buat videonya lagi. Sampai jumpa.